Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam kisah yang penuh ketegangan dan misteri ini, Budi, pemilik rumah makan yang sederhana, harus berjuang melawan praktik jahat yang dilakukan oleh saingannya, Arif, yang terjerat dalam dunia gelap demi meraih kesuksesan. Saat kecelakaan tragis dan penyakit misterius mulai menghantui mereka, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan semakin memanas. Apa yang akan terjadi ketika kebenaran terungkap dan konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka mulai menghantui? Temukan jawabannya dalam cerita yang menggugah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan setiap episode menarik dari perjalanan Budi dan Arif. Di tengah hiruk-pikuk kota besar yang tak pernah tidur, Arif, seorang pemuda berusia 25 tahun, berdiri di depan rumah makan barunya dengan penuh harapan dan semangat. Ia baru saja merantau dari desa kecilnya, membawa impian besar untuk meraih kesuksesan. Dengan latar belakang keluarga sederhana, Arif bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses di kota ini. Ini adalah langkah pertamaku, gumamnya, menatap papan nama yang baru dipasang dengan tulisan warung makan Arif yang mencolok. Namun, di balik senyumnya, ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya, menyadari bahwa persaingan di kota ini sangat ketat. Arif tahu bahwa untuk bersaing dengan rumah makan Budi, pengusaha sukses yang telah lama beroperasi dan dikenal baik oleh masyarakat, ia perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Budi adalah sosok yang dihormati, dengan pelanggan setia yang selalu kembali. Aku harus menemukan cara untuk menarik perhatian pelanggan, pikir Arif, merencanakan strategi yang akan membedakannya dari Budi. Ia mulai memikirkan menu-menu unik yang bisa ditawarkan, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa itu mungkin tidak cukup untuk mengalahkan pesaing yang sudah mapan. Dalam pencariannya untuk menemukan cara yang lebih efektif, Arif mendengar tentang ilmu hitam yang bisa membantunya meraih kesuksesan dengan cepat. Ia terpesona oleh cerita-cerita yang beredar di kalangan orang-orang di sekitarnya tentang pesugihan dan penglaris yang bisa membuat usaha seseorang berkembang pesat. Jika semua orang bisa melakukannya, kenapa aku tidak? Pikirnya, semakin terjerumus dalam keinginan untuk cepat sukses. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mencari tempat yang dianggap keramat untuk bertapa dan mendapatkan ilmu tersebut. Setelah beberapa hari mencari, Arif akhirnya menemukan sebuah tempat terpencil di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan suasana yang tenang. Di sana, ia melakukan ritual bertapa, memohon kepada kekuatan gaib untuk memberinya keberuntungan dalam bisnis. Berikan aku jalan untuk sukses, ucapnya dengan penuh harapan, mengabaikan suara hati kecil yang memperingatkannya tentang bahaya dari jalan yang ia pilih. Dalam keheningan malam, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seolah-olah ada kekuatan yang mengawasinya. Setelah beberapa hari bertapa, Arif merasa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ia pulang dengan semangat baru dan keyakinan bahwa usaha rumah makannya akan segera berkembang. Aku akan menunjukkan kepada semua orang bahwa aku bisa sukses, ucapnya pada diri sendiri, bertekad untuk tidak membiarkan apapun menghalangi jalannya. Namun,
ia tidak menyadari bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan konsekuensi yang akan menghantuinya di kemudian hari. Dengan ilmu hitam yang baru didapat, Arif mulai menerapkan berbagai ritual di rumah makannya. Ia menaruh benda-benda aneh di sudut-sudut warungnya, berharap bisa menarik pelanggan dan mengusir pesaing. Ini semua demi kesuksesan, pikirnya, meskipun ada rasa ragu yang menggelayuti hatinya. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang membantunya, dan setiap kali pelanggan datang, ia merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Namun, seiring berjalannya waktu, Arif mulai merasakan dampak dari tindakan yang ia ambil. Pelanggan yang datang ke rumah makannya memang ramai, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia mulai memperhatikan bahwa bahan makanan yang ia beli, meskipun segar, cepat sekali membusuk. Apa yang terjadi dengan bahan-bahan ini? Tanyanya pada karyawannya, Rina, dengan nada bingung. Rina hanya menggelengkan kepala, tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Di tengah kesuksesan yang tampak, Arif tidak menyadari bahwa tindakan jahatnya akan segera memicu kecurigaan dari Budi, pesaingnya yang sudah berpengalaman. Budi, yang telah lama beroperasi di daerah tersebut, mulai merasakan ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang aneh dengan Arif, pikirnya, merasakan ketidaknyamanan yang menggelayuti hatinya. Kecurigaan ini akan membawa mereka berdua ke dalam konflik yang tak terhindarkan, di mana moralitas dan kepercayaan akan diuji. Budi, pemilik rumah makan yang telah dikenal baik oleh masyarakat, adalah sosok yang penuh dedikasi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan bahan makanan segar dan memastikan bahwa semua yang disajikan kepada pelanggan adalah yang terbaik. Namun, belakangan ini, ia merasakan ada yang tidak beres. Suatu pagi, saat memeriksa persediaan bahan makanan, ia menemukan sayuran dan daging yang baru dibeli sudah membusuk. Apa yang terjadi dengan bahan-bahan ini? Tanyanya pada asistennya, Rina, dengan nada khawatir. Rina, yang sudah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun, melihat ke arah Budi dengan cemas. Entahlah, Pak. Mungkin kualitasnya buruk? Jawabnya, berusaha mencari penjelasan. Namun, Budi merasa ada yang lebih dari sekadar kualitas bahan. Tidak mungkin. Kita selalu membeli dari pemasok yang sama dan mereka tidak pernah mengecewakan, ucap Budi sambil menggelengkan kepala. Kecurigaan mulai menggerogoti pikirannya dan ia merasa perlu mencari tahu lebih dalam. Hari-hari berlalu dan kejanggalan semakin sering terjadi. Setiap kali Budi membeli bahan makanan, ia selalu menemukan beberapa di antaranya membusuk dalam waktu singkat. Ini aneh, pikirnya, sepertinya ada yang tidak beres. Ia mulai memperhatikan lebih seksama, dan saat berangkat ke masjid, ia melihat Arif melakukan sesuatu yang mencurigakan. Arif tampak menaruh benda-benda aneh di beberapa titik lokasi strategis di sekitar rumah makannya. Apa yang dia lakukan? Gumam Budi, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Kecurigaan Budi semakin menguat saat ia mendengar desas-desus dari pelanggan yang mengatakan bahwa rumah makan Arif selalu ramai. Bagaimana bisa dia mendapatkan pelanggan sebanyak itu dalam waktu singkat? Pikir Budi, merasa tertekan. Ia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Aku harus melakukan sesuatu, ucapnya pada diri sendiri, bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mulai mengamati Arif dari jauh, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Budi memutuskan untuk mengunjungi rumah makan Arif secara diam-diam. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi. Dengan hati-hati, ia mendekati warung Arif dan mengintip dari balik dinding. Ia melihat Arif sedang melakukan ritual aneh,
menyalakan dupa dan mengucapkan mantra yang tidak ia mengerti. Apa yang dia lakukan? Pikir Budi, merasa ngeri. Ia menyadari bahwa Arif mungkin terlibat dalam praktik-praktik yang tidak baik. Keesokan harinya, Budi merasa semakin yakin bahwa Arif terlibat dalam ilmu hitam. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, ucapnya kepada Rina saat mereka sedang menyiapkan bahan makanan. Kita harus melindungi usaha kita dari segala upaya jahat. Rina mengangguk, meskipun ia merasa sedikit takut dengan apa yang Budi katakan. Tapi, Pak, bagaimana kita bisa melakukannya? Tanyanya, penasaran. Budi menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Kita harus mengadakan selamatan dan berdoa bersama. Kita perlu memohon perlindungan dari Tuhan agar bisnis kita tetap aman, ucapnya dengan tegas. Rina setuju, dan mereka mulai merencanakan acara tersebut. Budi mengundang tetangga dan teman-teman untuk berkumpul, berharap kekuatan doa bisa melindungi mereka dari segala ancaman. Saat hari selamatan tiba, suasana di rumah Budi dipenuhi dengan harapan dan doa. Tetangga dan teman-teman berkumpul, membawa makanan dan minuman untuk dibagikan. Kita semua harus bersatu dalam doa, kata Budi, berdiri di depan kerumunan. Kita harus melindungi usaha kita dari segala upaya jahat yang mungkin datang. Semua yang hadir mengangguk setuju, merasakan kekuatan kebersamaan dalam doa. Sementara itu, Arif merasakan dampak dari usaha Budi. Pelanggan yang sebelumnya ramai kini berkurang drastis. Di dalam rumah makannya, muncul bau busuk yang menyengat, seolah-olah mencerminkan kegelapan yang menyelimuti usahanya. Apa yang terjadi dengan usahaku? Teriak Arif, frustrasi. Ia tidak menyadari bahwa kekuatan iman dan doa Budi telah menggagalkan semua usaha jahatnya. Kecurigaan Budi yang awalnya hanya berupa perasaan kini telah menjadi keyakinan. Ia tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk melindungi usahanya dan berdoa agar kebenaran terungkap. Aku tidak akan membiarkan Arif merusak apa yang telah aku bangun selama ini, ucapnya dalam hati, bertekad untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depannya. Setelah merasakan dampak dari praktik-praktik aneh yang dilakukan Arif, Budi merasa bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Kecurigaannya semakin menguat, dan ia bertekad untuk menyelidiki lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan Arif. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang dia, ucapnya pada Rina, yang kini menjadi asisten setianya. Rina mengangguk, meskipun ia merasa sedikit takut dengan apa yang mungkin mereka temukan. Budi mulai mengamati Arif dengan lebih seksama. Setiap hari, ia memperhatikan rutinitas Arif dan bagaimana pelanggan berinteraksi di rumah makannya. Ia mencatat setiap kejanggalan yang ia lihat, dari cara Arif melayani pelanggan hingga bahan makanan yang digunakan. Ada sesuatu yang tidak beres, pikir Budi, merasa semakin yakin bahwa Arif terlibat dalam praktik-praktik yang tidak baik. Ia merasa perlu untuk mendapatkan bukti yang lebih konkret. Suatu malam, Budi memutuskan untuk mengunjungi rumah makan Arif lagi, kali ini dengan niat untuk menyelidiki lebih dalam. Ia berpura-pura menjadi pelanggan biasa, duduk di sudut ruangan dan mengamati segala sesuatu yang terjadi. Saat ia melihat Arif melayani pelanggan, ia merasa ada yang aneh dengan cara Arif berbicara dan berinteraksi. Seolah-olah dia sedang berusaha keras untuk menyenangkan semua orang, pikir Budi, mencatat setiap detail yang ia lihat. Ketika malam semakin larut, Budi melihat Arif pergi ke belakang rumah makannya. Dengan hati-hati, Budi mengikuti Arif, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Ia melihat Arif mengambil beberapa benda aneh dari dalam tasnya dan menaruhnya di sudut-sudut tertentu. Apa yang dia lakukan? Gumam Budi,
merasa ngeri. Ia menyadari bahwa Arif mungkin sedang melakukan ritual yang berkaitan dengan ilmu hitam. Budi merasa perlu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang praktik-praktik yang dilakukan Arif. Ia mulai bertanya kepada beberapa orang di sekitar, termasuk tetangga dan pelanggan yang pernah datang ke rumah makan Arif. Dari percakapan tersebut, ia mendengar berbagai cerita tentang Arif yang melakukan hal-hal aneh untuk menarik pelanggan. Dia menggunakan ilmu hitam untuk meraih kesuksesan, ucap salah satu pelanggan dengan nada serius. Budi merasa hatinya bergetar mendengar hal itu. Dengan informasi yang semakin menguatkan kecurigaannya, Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang tempat di mana Arif mendapatkan ilmu hitamnya. Ia mengunjungi beberapa orang yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan mistis. "Aku perlu tahu di mana Arif bertapa dan apa yang dia lakukan," ucapnya pada seorang dukun yang dikenal di daerah tersebut. Dukun itu mengangguk, memberikan beberapa petunjuk tentang tempat-tempat keramat yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencari kekuatan gaib. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Budi merasa semakin yakin bahwa ia harus melindungi usahanya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi Arif. "Aku tidak bisa membiarkan dia terus melakukan ini," ucapnya pada Rina. "Kita harus bersiap-siap untuk melindungi rumah makan kita." Rina setuju, meskipun ia merasa cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Budi kemudian memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan para tetangga dan teman-temannya. Ia ingin mengajak mereka untuk berdoa bersama dan memohon perlindungan dari segala ancaman. "Kita harus bersatu dalam menghadapi ini," katanya dengan penuh semangat. "Kita tidak bisa membiarkan praktik-praktik jahat merusak usaha kita." Semua yang hadir mengangguk setuju, merasakan kekuatan kebersamaan dalam doa. Saat malam pertemuan tiba, suasana di rumah Budi dipenuhi dengan harapan dan doa. Ia berdiri di depan kerumunan, menjelaskan situasi yang sedang dihadapi. "Kita semua tahu bahwa Arif telah melakukan hal-hal yang tidak baik untuk meraih kesuksesan," ucapnya. "Mari kita berdoa agar Tuhan melindungi kita dan usaha kita dari segala upaya jahat." Semua yang hadir mengangkat tangan, memohon perlindungan dan kekuatan. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Budi merasa bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat. Ia tahu bahwa kebenaran akan terungkap, dan ia bertekad untuk melindungi usahanya dari segala ancaman. "Aku tidak akan membiarkan Arif merusak apa yang telah aku bangun selama ini," ucapnya dalam hati, bertekad untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depannya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan antara Budi dan Arif semakin meningkat. Budi terus berusaha melindungi rumah makannya dari praktik-praktik jahat yang diduga dilakukan Arif. Namun, meskipun ia telah mengadakan selamatan dan berdoa bersama, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Suatu sore, saat Budi sedang menyiapkan bahan makanan, ia mendengar suara gaduh dari luar. Rasa penasaran membawanya keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ketika Budi melangkah keluar, ia melihat kerumunan orang berkumpul di dekat jalan raya yang tidak jauh dari rumah makannya. Suara sirene ambulans terdengar mendekat, dan jantungnya berdegup kencang. "Ada apa ini?" tanyanya pada salah satu tetangga yang berdiri di dekatnya. "Ada kecelakaan mobil, Pak." "Sepertinya cukup parah," jawab tetangga itu dengan wajah cemas. Budi merasa gelisah, merasakan firasat buruk tentang kejadian ini. Budi segera berlari menuju lokasi kecelakaan. Di sana, ia melihat sebuah mobil yang ringsek parah, dan beberapa orang berusaha membantu korban yang terjebak di dalamnya. "Tolong, panggil ambulans," teriak salah satu saksi. Budi merasa hatinya bergetar melihat pemandangan mengerikan itu. Dalam kerumunan,
ia mengenali salah satu korban sebagai pelanggan setia rumah makannya. "Tidak, ini tidak bisa terjadi," bisiknya, merasa tertekan. Setelah beberapa saat, ambulans tiba dan membawa korban ke rumah sakit. Budi kembali ke rumah makannya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kecelakaan ini bisa terjadi di dekat rumah makanku? Tanyanya pada diri sendiri. Ia merasa ada hubungan antara kecelakaan ini dan praktik-praktik yang dilakukan Arif. Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kecelakaan tersebut. Ia mulai bertanya kepada saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. Dari percakapan dengan mereka, ia mendengar bahwa mobil yang terlibat kecelakaan itu melaju dengan kecepatan tinggi dan tampak kehilangan kendali. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pengemudinya, ucap salah satu saksi. Budi merasa semakin tertekan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang berperan dalam kecelakaan itu. Keesokan harinya, berita tentang kecelakaan itu menyebar cepat di kalangan masyarakat. Namun, yang mengejutkan Budi adalah bahwa setelah kecelakaan tersebut, rumah makan Arif justru semakin ramai. Kau tahu, setelah kecelakaan itu, banyak orang yang datang ke warung Arif. Mereka bilang ada sesuatu yang menarik di sana, ucap seorang pelanggan di rumah makan Budi. Budi merasa hatinya semakin berat. Apakah ini semua ada hubungannya dengan Arif? Pikirnya, merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jahat sedang terjadi. Budi mulai mendengar desas-desus bahwa kecelakaan serupa terjadi di beberapa lokasi lain yang juga dekat dengan tempat-tempat di mana Arif menaruh benda-benda aneh. Sepertinya ada yang tidak beres. Kenapa kecelakaan ini bisa terjadi begitu sering? Pikir Budi, merasa tertekan. Ia mencatat setiap kejadian yang terjadi, dan semakin banyak laporan tentang kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang kehilangan kendali di dekat lokasi-lokasi tersebut. Sementara itu, beberapa warga juga mulai memperhatikan perilaku Arif. Mereka melihatnya menaruh benda-benda aneh di sudut-sudut jalan dan tempat-tempat strategis lainnya. Aku melihat Arif menaruh sesuatu di dekat jembatan kemarin, ucap seorang warga kepada tetangga lainnya. Dan aku juga melihat dia melakukan hal yang sama di dekat pasar, tambah yang lain. Kecurigaan mulai menyebar di kalangan warga, dan mereka mulai berbicara tentang kemungkinan bahwa Arif terlibat dalam praktik-praktik yang tidak baik. Dalam keputusasaannya, Budi kembali ke rumah makannya dan merenung. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, ucapnya pada Rina, yang melihat wajah Budi yang cemas. Kita harus lebih banyak berdoa, Pak. Mungkin ini adalah tanda bahwa kita harus lebih waspada, saran Rina. Budi mengangguk, merasa bahwa doa adalah satu-satunya cara untuk melindungi usahanya. Malam harinya, Budi mengundang kembali tetangga dan teman-temannya untuk berkumpul dan berdoa. Kita harus memohon perlindungan dari Tuhan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, katanya dengan penuh semangat. Semua yang hadir mengangguk setuju, merasakan kekuatan kebersamaan dalam doa. Budi merasa sedikit tenang, tetapi ia tahu bahwa ancaman dari Arif masih ada. Sementara itu, Arif di rumah makannya merasakan dampak dari kecelakaan tersebut. Pelanggan yang sebelumnya ramai kini berkurang drastis. Kenapa semua orang pergi? Teriaknya frustrasi, merasa usahanya mulai runtuh. Namun, setelah kecelakaan itu, ia melihat lonjakan pengunjung yang datang, penasaran dengan apa yang terjadi. Mungkin ini adalah keberuntungan yang aku cari, pikir Arif, tidak menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari tindakan jahatnya. Kecelakaan tragis itu menjadi titik balik bagi Budi dan Arif. Budi semakin yakin bahwa ia harus melindungi usahanya dengan segala cara,
sementara Arif mulai merasakan konsekuensi dari tindakan jahatnya. Dalam kegelapan yang menyelimuti hidupnya, Arif mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya. Apakah semua ini sepadan? Pikirnya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap kecelakaan yang terjadi semakin menguatkan kekuatan jahat yang ia gunakan untuk meraih kesuksesan. Setelah serangkaian kecelakaan tragis yang mengguncang lingkungan sekitar, Budi merasa semakin tertekan dan khawatir akan keselamatan usahanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berdiam diri dan harus mengambil tindakan nyata untuk melindungi rumah makannya dari segala ancaman. Dalam benaknya, satu-satunya cara untuk melawan kekuatan jahat yang mungkin mengintai adalah dengan mengadakan selamatan dan berdoa bersama. Kita harus bersatu dan memohon perlindungan dari Tuhan, ucapnya pada Rina yang setia mendampinginya. Budi mulai merencanakan acara selamatan tersebut dengan penuh semangat. Ia mengundang tetangga, teman-teman, dan pelanggan setia rumah makannya untuk berkumpul. Mari kita semua berkumpul untuk berdoa dan memohon perlindungan agar usaha kita tetap aman, katanya saat mengundang mereka. Rina membantu Budi menyiapkan makanan dan minuman untuk acara tersebut, memastikan semuanya berjalan lancar. Semoga ini bisa menjadi momen yang membawa berkah bagi kita semua, harap Rina. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Suasana di rumah Budi dipenuhi dengan harapan dan kebersamaan. Warga datang membawa berbagai hidangan, mulai dari nasi, lauk pauk, hingga kue-kue tradisional. Budi merasa terharu melihat antusiasme dan dukungan dari tetangga dan teman-temannya. Ini adalah bukti bahwa kita semua saling mendukung, ucapnya, berusaha menenangkan diri di tengah kecemasan yang melanda. Setelah semua orang berkumpul, Budi berdiri di depan kerumunan dan mengajak mereka untuk memulai acara. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk memohon perlindungan dari Tuhan. Kita harus bersatu dalam doa agar usaha kita terhindar dari segala ancaman, katanya dengan penuh semangat. Semua yang hadir mengangguk setuju, merasakan kekuatan kebersamaan dalam momen tersebut. Budi memimpin doa dengan khusyuk, mengangkat tangan dan memohon kepada Tuhan agar melindungi mereka dari segala kejahatan. Ya Allah, kami memohon kepada MU untuk menjaga usaha kami dan melindungi kami dari segala praktik jahat yang mungkin mengancam, ucapnya dengan suara penuh harapan. Suasana hening sejenak, dan semua yang hadir menutup mata, merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Setelah doa selesai, Budi mengajak semua orang untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Mari kita makan bersama dan merayakan kebersamaan kita, katanya, berusaha menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Warga mulai menyantap makanan, berbincang-bincang, dan saling berbagi cerita. Tawa dan canda mengisi ruangan, mengurangi ketegangan yang sebelumnya melanda. Namun, di tengah suasana yang ceria, Budi tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Ia terus memikirkan Arif dan praktik-praktik jahat yang mungkin masih berlangsung. Apakah semua ini cukup untuk melindungi kita? Pikirnya, merasa ada yang belum beres. Ia bertekad untuk terus berdoa dan berusaha melindungi usahanya dengan segala cara. Sementara itu, di rumah makan Arif, suasana berbeda. Setelah kecelakaan yang terjadi, Arif merasakan lonjakan pengunjung yang datang, penasaran dengan apa yang terjadi. Mungkin ini adalah keberuntungan yang aku cari, pikirnya, merasa seolah-olah semua usaha jahatnya membuahkan hasil. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa ia jelaskan. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya pada diri sendiri, merasakan beban yang semakin berat. Kembali ke rumah Budi, suasana selamatan semakin hangat. Warga saling berbagi cerita dan pengalaman, memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka.
Kita harus selalu waspada dan saling mendukung, ucap salah satu tetangga. Budi merasa terharu mendengar kata-kata itu. Kita adalah satu keluarga di sini, dan kita akan melindungi satu sama lain, jawabnya, bertekad untuk terus berjuang demi keselamatan dan keberlangsungan usahanya. Acara selamatan dan doa bersama itu menjadi momen penting bagi Budi dan warga sekitar. Mereka merasa lebih kuat dan bersatu dalam menghadapi segala tantangan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, ucap Budi, merasa harapan baru muncul di dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ancaman dari Arif masih ada, kekuatan iman dan kebersamaan akan menjadi senjata utama mereka dalam menghadapi segala rintangan yang ada di depan. Setelah selamatan dan doa bersama yang diadakan oleh Budi, suasana di rumah makannya terasa lebih tenang. Warga yang hadir merasa lebih optimis dan bersatu dalam menghadapi segala ancaman. Namun, di balik harapan yang baru muncul, Budi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah berdoa, ancaman dari Arif dan praktik-praktik jahatnya masih ada. Aku harus tetap waspada, pikirnya, bertekad untuk melindungi usahanya dengan segala cara. Sementara itu, di rumah makan Arif, dampak dari ritual Budi mulai terasa. Meskipun sebelumnya Arif merasakan lonjakan pengunjung setelah kecelakaan, kini ia mulai melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Pelanggan yang datang mulai berkurang, dan suasana di dalam rumah makannya terasa sepi. Kenapa semua orang pergi? Teriaknya frustrasi, merasa usahanya mulai runtuh. Ia tidak menyadari bahwa kekuatan doa dan iman Budi telah mulai menggagalkan semua usaha jahatnya. Di dalam rumah makan Arif, bau busuk yang menyengat mulai tercium. Makanan yang disajikan menjadi tidak enak dan tidak layak konsumsi. Apa yang terjadi dengan bahan-bahan ini? Tanyanya pada karyawannya, Rina, yang terlihat cemas. Rina hanya menggelengkan kepala, tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Mungkin kita perlu memperbaiki resep, Pak, saran Rina, tetapi Arif merasa bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar resep. Sementara itu, Budi merasa semakin yakin bahwa ritual yang diadakan telah memberikan dampak positif. Ia melihat pelanggan rumah makannya mulai kembali, dan suasana di dalam warungnya terasa lebih hidup. Doa kita tidak sia-sia, ucapnya pada Rina, yang tersenyum melihat semangat Budi. Kita harus terus berdoa dan bersyukur atas semua yang kita miliki, tambahnya, merasa bahwa kekuatan iman telah melindungi mereka. Namun, Arif tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. Ia mulai mengalami mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok gelap yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan jahatnya. Apa yang mereka inginkan dariku? Pikirnya, terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri, dan semakin terpuruk dalam keputusasaannya. Di tengah kebingungan dan ketidakpastian, Arif memutuskan untuk mencari cara untuk mengembalikan keberuntungannya. Ia kembali melakukan ritual-ritual gelap yang sebelumnya ia lakukan, berharap bisa menarik kembali keberuntungan yang hilang. Aku tidak bisa menyerah, ucapnya pada diri sendiri, bertekad untuk mendapatkan kembali apa yang telah ia raih. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap tindakan jahatnya semakin memperburuk keadaan. Sementara itu, Budi terus berdoa dan melakukan sedekah secara rutin. Ia merasa bahwa setiap amal yang dilakukannya akan memberikan perlindungan bagi usahanya. Kita harus terus bersyukur dan berbagi dengan sesama, ucapnya pada Rina, yang setia mendampinginya. Rina mengangguk, merasa terinspirasi oleh semangat Budi. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, jawabnya, merasakan kekuatan kebersamaan dalam setiap langkah yang mereka ambil.
dampak dari ritual budi semakin terasa di lingkungan sekitar. Warga mulai merasakan perubahan positif, dan banyak dari mereka yang kembali ke rumah makan budi. "Kami merasa lebih aman di sini," ucap salah satu pelanggan. Budi merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Kami akan terus berjuang untuk menjaga tempat ini," jawabnya, bertekad untuk melindungi usahanya dari segala ancaman. Sementara itu, Arif semakin terpuruk dalam keputusaasaannya. Makanan yang disajikan di rumah makannya semakin tidak layak, dan pelanggan yang datang semakin sedikit. "Apa yang salah dengan usahaku?" teriaknya, merasa putus asa. Ia tidak menyadari bahwa kekuatan iman dan doa budi telah menggagalkan semua usaha jahatnya. Dalam kegelapan yang menyelimuti hidupnya, Arif mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya. Apakah semua ini sepadan? Pikirnya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Akhirnya, dampak dari ritual budi menjadi jelas. Kekuatan iman dan kebersamaan telah memberikan perlindungan bagi rumah makan budi, sementara Arif terjebak dalam konsekuensi dari tindakan jahatnya. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, Budi dan Arif kini berada di dua jalur yang berbeda, di mana satu jalur dipenuhi dengan harapan dan keberkahan, sementara jalur lainnya terperosok dalam kegelapan dan penyesalan. Seiring berjalannya waktu, Arif semakin merasakan dampak dari tindakan jahat yang ia lakukan. Meskipun ia berusaha keras untuk mengembalikan keberuntungan usahanya, ia mulai mengalami gejala aneh yang tidak bisa dijelaskan. Pada awalnya, ia hanya merasa lelah dan tidak bertenaga, tetapi seiring berjalannya waktu, gejala tersebut semakin parah. "Apa yang terjadi padaku?" pikirnya, terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam. Hari demi hari, kondisi Arif semakin memburuk. Ia mulai mengalami sakit kepala yang hebat dan perut yang terasa mual. "Mungkin aku hanya butuh istirahat," ucapnya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan bahwa semua ini hanya masalah fisik biasa. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang semakin mendalam. "Apakah ini akibat dari semua yang telah aku lakukan?" tanyanya, tetapi ia segera mengusir pikiran itu jauh-jauh. Di rumah makan, pelanggan yang datang semakin sedikit. Makanan yang disajikan tidak lagi enak, dan bau busuk yang menyengat mulai mengisi ruangan. "Apa yang terjadi dengan bahan-bahan ini?" keluh Rina, karyawan setia Arif, yang melihat perubahan drastis dalam kualitas makanan. Arif hanya bisa menggelengkan kepala, merasa putus asa. "Aku tidak tahu, Rina. Sepertinya semua ini tidak berjalan sesuai rencana," jawabnya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Sementara itu, Budi dan Rina di rumah makan mereka merasakan perubahan yang positif. Pelanggan mulai berdatangan kembali, dan suasana di dalam warung terasa lebih hidup. "Doa kita tidak sia-sia," ucap Budi, merasa bersyukur atas perlindungan yang diberikan Tuhan. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa cemas tentang Arif. "Aku berharap dia bisa menemukan jalan yang benar," pikirnya, meskipun ia tahu bahwa Arif telah memilih jalan yang keliru. Kondisi Arif semakin parah, dan ia mulai mengalami mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok gelap yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan jahatnya. "Apa yang mereka inginkan dariku?" pikirnya, terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri, dan semakin terpuruk dalam keputusasaannya. "Aku harus melakukan sesuatu," ucapnya pada diri sendiri, bertekad untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. Setiap malam, rasa sakit yang dirasakannya semakin menjadi-jadi.
Arif merasakan nyeri yang tajam di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang merayap di dalam dirinya. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan setiap kali ia terbangun, rasa sakit itu semakin menyiksa. Ini tidak bisa terus berlanjut, keluhnya, merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia mulai merasa bahwa semua yang ia lakukan untuk meraih kesuksesan kini berbalik menjadi azab yang menghantuinya. Di tengah malam yang gelap, Arif sering terbangun dengan teriakan. Ia melihat bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya, seolah-olah mengingatkannya akan semua tindakan jahat yang telah ia lakukan. "Tolong, pergi. Aku tidak ingin melihat kalian," teriaknya, tetapi bayangan-bayangan itu hanya tertawa, seolah-olah menikmati penderitaannya. Arif merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung, dan setiap malam menjadi lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kondisi fisiknya semakin memburuk, dan ia mulai kehilangan berat badan dengan cepat. Rina, yang melihat perubahan drastis pada Arif, merasa khawatir. "Pak, mungkin Anda perlu pergi ke dokter," sarannya, tetapi Arif hanya menggelengkan kepala. "Tidak, Rina. Ini semua hanya masalah sementara. Aku akan baik-baik saja," jawabnya, meskipun ia tahu bahwa ia berbohong pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia merasa bahwa semua ini adalah hukuman atas kesalahan yang telah ia buat. Sementara itu, di rumah makan Budi, suasana semakin cerah. Pelanggan yang datang merasa puas dengan makanan yang disajikan, dan Budi merasa bersyukur atas keberkahan yang datang. Namun, di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas tentang Arif. "Aku berharap dia bisa menemukan jalan yang benar," pikirnya, meskipun ia tahu bahwa Arif telah memilih jalan yang keliru. Akhirnya, Arif terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung. Setiap hari, ia merasakan sakit yang semakin parah, dan setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk yang mengerikan. Apakah semua ini sepadan? Pikirnya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tidak menyadari bahwa azab yang ia alami adalah akibat dari pilihan-pilihan jahat yang telah ia buat. Dalam kegelapan yang menyelimuti hidupnya, Arif mulai merasakan bahwa tidak ada jalan kembali, dan ia terjebak dalam siklus penderitaan yang tak terhindarkan. Kondisi Arif semakin memburuk, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Setiap hari, rasa sakit yang ia alami semakin menyiksa, dan setiap malam, mimpi buruk yang menghantuinya semakin mengerikan. Ia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari tindakan jahat yang ia pilih. Dalam keputusasaannya, Arif merasa bahwa tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Suatu malam, saat terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan, Arif melihat bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya. Mereka tampak lebih nyata dari sebelumnya, seolah-olah menuntut pertanggungjawaban atas semua tindakan jahat yang telah ia lakukan. "Aku minta maaf," teriaknya, tetapi suara itu hanya teredam dalam kegelapan. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan Arif merasakan ketakutan yang mendalam. "Tolong, jangan ambil aku," teriaknya, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Di sisi lain, Budi terus berdoa dan bersyukur atas keberkahan yang datang padanya. Rumah makannya semakin ramai, dan ia merasa bahwa semua doa dan usaha yang dilakukan telah membuahkan hasil. Namun, di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas tentang Arif. "Aku berharap dia bisa menemukan jalan yang benar," pikirnya, meskipun ia tahu bahwa Arif telah memilih jalan yang keliru. Budi merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu Arif, meskipun ia tahu bahwa Arif mungkin tidak ingin menerima bantuan.
Akhirnya, Arif terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang merobek jiwanya. Dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ia pertama kali melakukan ritual jahat. Mungkin di sana aku bisa menemukan jawaban, ucapnya, bertekad untuk menghadapi semua yang telah ia lakukan. Dengan langkah yang goyah, ia pergi ke tempat itu, berharap bisa menemukan kedamaian di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Di tempat itu, Arif berlutut dan menangis. "Aku minta maaf atas semua yang telah aku lakukan," ucapnya, merasakan penyesalan yang mendalam. Namun, saat ia berdoa, bayangan-bayangan gelap itu muncul kembali, mengelilinginya dengan tawa yang menakutkan. "Terlambat, Arif. Azabmu telah dimulai," bisik mereka. Dalam momen terakhirnya, Arif menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Ia terjebak dalam siklus penderitaan yang tak terhindarkan, dan semua yang ia lakukan untuk meraih kesuksesan kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Arif akhirnya mengerti bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk semua kesalahan yang telah ia buat. Cerita ini menggambarkan perjalanan dua karakter yang terjebak dalam pilihan hidup yang berbeda. Budi, yang memilih jalan kebaikan dan kejujuran, berjuang untuk melindungi usahanya dari praktik jahat yang dilakukan oleh Arif, yang terjerat dalam dunia gelap demi meraih kesuksesan. Melalui serangkaian peristiwa tragis, kita melihat bagaimana tindakan jahat dapat membawa konsekuensi yang menghancurkan, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa setiap pilihan yang kita buat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Kebaikan dan kejujuran akan selalu membawa berkah, sementara kejahatan dan penipuan hanya akan mengundang azab dan penyesalan. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Stay tuned untuk episode-episode selanjutnya yang penuh dengan pelajaran berharga dan cerita yang menggugah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami.